Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Indah Mawati Warowo dengan NIM 2212-9074. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi ilmiah, karya tulis ilmiah alam untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar komunikasi dan public speaking. Selamat menyaksikan. Nah, baik, di sini saya mengangkat sebuah tema mengenai pencemaran lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan terhadap alam sekitar. Nah, di sini pertama-tama kita bahas mengenai latar belakang dari pencemaran lingkungan itu. Lingkungan hidup merupakan gabungan antara semua makhluk hidup dan juga faktor dan komponen di sekelilingnya. Makhluk hidup ada yang di bumi ini adalah salah satu faktor keberhasilan dari lingkungan hidup. Nah, makhluk hidup yang dikhususkan adalah manusia. Manusia ini adalah pelaku utama pencemaran dalam lingkungan hidup. Nah, kita bahas latar belakang masalah dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Nah, lingkungan hidup adalah lingkungan yang terdiri dari kombinasi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, juga terdiri dari faktor-faktor lain di sekelilingnya. Kita sebagai manusia adalah pelaku utama dari pencemaran lingkungan tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut kita dapat mengambil atau mengangkat sebuah rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang dapat kita ambil dari karya tulis ilmiah ini adalah tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan dan penjelasannya. Tujuan dalam penelitian ini dari karya tulis ilmiah yang dapat kita angkat yaitu mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis pencemaran lingkungan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Pencemaran udara tidak selalu dikarenakan oleh ulah manusia. Bisa dikarenakan gunung meletus, tetapi penyebab utama pencemaran udara ini di Indonesia biasanya terjadi akibat polusi kendaraan bermotor. Nah, berikut ada beberapa jenis-jenis pencemaran udara lainnya. Misalnya ada asap rokok, ozon atau O3, karbon monoksida atau CO2. Nah, air yang bersih itu adalah air yang tidak berbau dan tidak juga berwarna. Jika tidak, maka air tersebut tercemar. Nah, berikut beberapa pencemaran air yang dapat terjadi akibat pencemaran air itu. Yang pertama itu adalah limbah pabrik dan industri. Yang kedua, pestisida, dan yang terakhir ada sampah. Selanjutnya, tanah yang gersam dan tidak bisa lagi ditanami bisa menjadi salah satu ciri tanah tercemar. Di sini ada beberapa penyebab pencemaran tanah tersebut. Apa sih yang menyebabkan pencemaran tanah tersebut? Nah, yang pertama ada senyawa asam. Kedua, pestisida berlebihan. Ketiga, ada pupuk kimia. Keempat, limbah industri, pabrik, dan juga nuklir. Dan yang terakhir, limbah rumah tangga seperti deterjen. Pencemaran udara adalah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam udara yang dapat merusak kualitas udara
dan berdampak negatif pada kesehatan manusia, baik kepada kesehatan manusia, hewan, serta lingkungan tersebut. Nah, zat pencemaran ini bisa berupa gas, partikel, atau bahan kimia yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti industri, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan aktivitas pertanian dan lingkungan sekitar. Nah, sini kita bahas mengenai pencemaran air. Nah, pencemaran air adalah kondisi di mana air di sungai, danau, laut, atau sumber air lainnya tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat merusak kualitas air tersebut. Jadi, sehingga air itu tidak steril lagi dan mengganggu kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, zat pencemaran ini bisa berupa dari bahan kimia, limbah industri, pestisida, logam berat, mikroorganisme, patogen, dan bahan organik lainnya. Nah, di sini kita bahas mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah tersebut terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang dapat merusak kualitas tanah tersebut dan juga bisa mempengaruhi kesehatan manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Nah, kita lanjut. Zat pencemar ini juga dapat berupa limbah industri, bahan kimia pertanian seperti pestisida dan herbisida, logam berat, dan limbah domestik. Nah, cara meminimalisir pencemaran tersebut. Nah, berikut ada beberapa cara untuk meminimalisir pencemaran tersebut. Yang pertama ada pengurangan limbah. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan. Yang ketiga, ada transportasi ramah lingkungan. Keempat, pertanian berkelanjutan. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya air. Nah, dari pemaparan materi tadi, kita dapat mengambil kesimpulan pentingnya melestarikan lingkungan. Nah, penting sekali untuk kita menjaga lingkungan dan tidak melakukan pencemaran lingkungan agar keberlangsungan alam untuk manusia bisa lebih baik. Hal yang bisa kita lakukan dari yang terkecil adalah tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah sesuai dengan sejenisnya. Pelestarian lingkungan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutan sumber daya alam. Lingkungan yang sehat mendukung kehidupan, menyediakan udara bersih, air bersih, dan tanah subur. Baik, mungkin sekian presentasi ilmiah dari saya. Jika ada kurangnya, jika ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.